Puji Tuhan, ada tepuk tangan saudara-saudara. Sambil duduk kita mau masuk pada firman Tuhan. Saya akan bawa kita kepada berita tentang akhir zaman. Nah, kalau berita tentang akhir zaman menurut saya bukan lagi sebuah rahasia bagi kita. Karena berita akhir zaman sudah disampaikan berkali-kali di gereja dan juga saudara-saudara yang melihat YouTube pasti ada banyak berita tentang akhir zaman. Namun pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah yang akan mengingatkan kita justru di hari terakhir ini kita perlu waspada. Agar supaya kita tidak kehilangan upah di sorga. Baik, kita lihat langsung Wahyu pada pasal 22 ayatnya yang ke-12. Wahyu pada pasal 22 pada ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama, sudah ditayangkan. Ya, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebuah peringatan dari Tuhan bahwa Dia segera akan datang. Karena itulah maka banyak kali kita mendengar bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Artinya benar-benar Dia sudah akan datang. Dan ayat ini mengingatkan kita, aku datang segera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, mungkin kita berpikir ayat ini sudah tercatat kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saat Alkitab ini ditulis. Nah, kalau demikian segeranya itu berapa lama? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak masuk lebih dalam ke arah itu karena saudara sudah tahu bahwa satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi kita. Jadi segeranya Tuhan mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Tapi itu sudah 3000 tahun untuk kita. Ya. Nah, saya tidak akan membahas ke situ, saya membahas kepada kita tentang upah. Setiap pengiringan kita kepada Tuhan itu ada upahnya. Ya. Karena itu ayat ini mengatakan sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, tidak ada mungkin yang terus mengawasi perjalanan hidup kita, mengarahkan kita, menasihati kita. Terkadang sudah diarahkan juga kita sembunyi-sembunyi untuk melakukan pelanggaran. Terkadang sudah dihotbai juga, saudara sudah bolak-balik dengar firman Tuhan. Tetapi itu saja, dosa itu tidak pernah lepas. Karena kita merasa kita bebas melakukan apa saja. Kalau aku mau, aku lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, tapi kita lupa bahwa ada 2 pasang mata yang terus mengawasi langkah-langkah hidup kita. Dan setiap apa yang Anda dan saya lakukan itu tercatat di kitab-kitab yang ada di sorga. Ada banyak kitab yang ada di sorga, tapi ada satu kitab yang menentukan
nasib Anda, nasib saya, sorga atau neraka. Itu namanya kitab kehidupan. Setiap orang dalam perbuatan benar, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dosa warisannya dihapus. Tapi dalam perjalanan hidup ini kita masih terus diingatkan untuk jangan kembali lagi pada kubangan yang sudah kita buang. Jangan lagi kembali kepada kubangan itu. Saya bahasakan kubangan itu dosa. Seperti seekor babi yang kembali kepada kubangannya. Itulah keberadaan orang yang sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Dia. Tapi kembali lagi kepada dosa. Dikatakan seperti anjing kembali menjilat muntahnya. Kehidupan lama itu begitu kotor di hadapan Allah. Kehidupan lama dalam dosa itu begitu menjijikkan di hadapan Tuhan, digambarkan seperti muntah. Menjijikkan. Tetapi itu yang kadang seringkali kita lakukan dalam hidup ini. Dan kalau kita melakukan itu sama di hadirat Allah, kita menjijikkan. Rasanya terlalu keras ini. Tapi memang itu kata firman. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Ada 2 kursi pengadilan. Yaitu pengadilan Kristus. Dan pengadilan takhta putih yang besar. Pengadilan Kristus itu pengadilan pembagian upah. Itu sebabnya dia katakan, aku membawa upahku. Jadi pengadilan Kristus itu adalah pengadilan pembagian upah setiap orang yang sudah terima Yesus. Dijamin untuk masuk surga. Tetapi upahnya berbeda-beda. Menurut apa yang kita buat. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita kaya raya di sini. Tetapi kalau perbuatan kita jahat di mata Tuhan. Mungkin di kerajaan 1000 tahun damai kita tukang sapu. Bisa jadi. Karena upah itu menurut perbuatan kita. Tapi kalau kita kaya raya di sini dan giat dalam pekerjaan Tuhan, perbuatan kita benar. Maaf, ini tidak ada ayatnya, tapi saya katakan mungkin Anda menteri. Kira-kira seperti itu. Karena setelah kehidupan dunia ini, kita masuk dalam kehidupan yang baru, itu namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai, itu ada struktur pemerintahan. Nah itulah struktur pemerintahan itu nanti berjalan di dalam pengadilan Kristus, pembagian pahala. Ada yang tidak dapat, nanti kita akan pelajari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu di dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat. 2 Korintus pada pasal 4. Ayat yang ke-16 dan 17. Ya, kita baca bersama. 1 Korintus pada pasal 4. 2 Korintus
Maaf. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17, 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami. Sebab amin. Saya diam karena Alkitabnya berbeda bahasanya. Saya terjemahan kedua, ya. Terjemahan yang paling baru. Nah, tapi tidak apa karena sama maknanya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab apa sebab itu? Sebab nanti ada pahala. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya tetap dinyalakan karena Alkitab saya terjemahannya agak berbeda. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Nah, ini perhatikan dengan baik. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, jadi mungkin Anda berpikir, aduh penderitaan saya ini sudah sampai di ubun-ubun. Tapi firman katakan itu ringan. Haleluya. Ya. Jadi kalau udah sampai di ubun-ubun, tekan lagi di bawah telapak kaki. Suruh turun dia. Jangan naik ke atas. Turun. Ya. Anda punya kuasa untuk memerintahkan itu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu, apapun kesulitan saudara, apapun kesukaran kita, sebesar apapun penderitaan kita, jangan sampai saudara tawar hati. Ya. Karena semakin berat tantangan kita hadapi, semakin besar upah yang menanti kita. Itu betul. Ya. Semakin besar cobaan yang saudara alami, ingat, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan saudara. Tuhan sudah ukur. Hanya kita terkadang kalau udah kena masalah sedikit, mati aku, mati aku, mati aku. Saudara minta mati sendiri. Ya. Kalau ada pencobaan datang, pandang Yesus. Dia lebih besar dari semua pencobaan yang kita hadapi. Dia lebih dahsyat dari semua itu. Tapi kalau Anda katakan mati aku, untung Yesus tidak katakan, udah mati aja. Saudara, mari kita belajar untuk hal yang lebih baik. Jangan bertahan kepada kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang lama, karena kita berubah dengan pembaharuan budi kita. Kita sudah mendengar jangan sama seperti dunia. Kalau dunia ada masalah, mati aku. Tetapi kalau anak Tuhan ada masalah, Tuhanku lebih besar dari masalahnya. Dan Anda sanggup menghadapi semua situasi. Ya. Firman Allah berkata semua penderitaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Oleh sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
melebihi segala-galanya. Berapa besarnya kesukaran kita, berapa beratnya kesulitan kita, beban-beban yang menekan hidup saudara. Saya katakan hari ini tetaplah setia. Jangan tawar hati dengan Tuhan. Karena semua itu akan mengerjakan hal yang sangat mulia. Dia akan melebihi dari segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Maka saya katakan semakin besar penderitaan, semakin besar upah yang menanti. Ya. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Di dalam 1 Korintus penentuan upah itu seperti apa? 1 Korintus 3 ayat 11 dan 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 kita mulai. 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasarnya. Ya. Bapak Ibu jangan bergeser dari dasar ini. Jangan meninggalkan dasar ini. Ini adalah dasar, ini adalah pondasi. Yesus Kristus. Lengkapnya Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah dasar. Yesus Kristus Tuhan itu adalah pondasi. Dia adalah batu penjuru dalam pembangunan kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Ayat 12. 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena dari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing diuji oleh api itu. Pekerjaan kita semua diuji. Ya. Semua diuji. Nah, ada yang membangun. Saya langsung aja membangun iman. Ada yang membangun imannya dengan emas. Ada yang dengan perak. Ada yang dengan batu permata. Ada yang dengan kayu. Ada dengan rumput kering. Ada dengan jerami. Sekarang kita mengintrospeksi diri kita. Dengan apa kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Kalau dari emas, wah kelihatan. Kalau datang kebaktian itu baru di depan pintu seperti Daud sudah menari memuji Tuhan. Artinya apa? Semangat. Ibadahnya semangat. 15 menit ibadah belum mulai, dia sudah duduk menyembah. Dari emas. Bagi dia pekerjaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mulia. Dari emas. Kalau dia sebagai pelayan, datang latihan lebih awal. Enggak ditunggu-tunggu, aduh udah jam mau mulai kok belum datang. Udah lewat 5 menit, 10 menit. Tinggal 5 menit lagi habis waktunya, dia baru datang. Kira-kira dia membangun hidup iman. Imannya itu dengan apa? Itu jerami, saudara. Itu rumput kering. Terkadang melayani juga dipaksa-paksa. Ya.
Berbeda dengan orang yang membanknya dengan emas. Pernah Anda melihat batangan emas itu ditaruh di meja tamu? Ada? Jadi hiasan di meja tamu. Nggak ada. Emas itu tempatnya di mana? Oh, tempatnya spesial. Brankas. Bukanya nggak semua orang bisa buka. Hanya orang tertentu yang bisa buka. Sudah pasti pemiliknya. Jadi sehebat apa hidup saudara dibangun di dalam pekerjaan Allah ini? Bapak Ibu sekalian, masing-masing nanti akan menerima upah. Jadi tidak sia-sia apa yang Anda lakukan sekarang karena akan Anda terima nanti. Memang untuk menunggu nanti itu kan kita kadang malas-malasan. Ya apa yang ada sekarang kita sikat. Walaupun itu dosa. Ada yang membangunnya dari perak. Yang penting gak terlambat. Tepat waktu. Kalau dari emas datang duluan dia. Semangat. Ya, saya dulu hampir setiap tahun diundang di Malaysia. Itu setengah jam kemudian ibadah baru dimulai. Itu gereja sudah penuh. Oh, gereja penuh bukan cuma 500 orang, ribuan orang. Saya sudah cerita kalau mereka menyembah itu mereka duduk bukan cerita, kamu belum lunas itu cek. Atau ada 500 enggak? Enggak ada cerita-cerita di dalam gereja. Di dalam gereja datang duduk menyembah. Menunggu ibadah dimulai. Itu setengah jam sebelumnya. Gereja sudah penuh. Mereka menyembah. 1 jam sebelumnya saya dan istri dijemput. Pastor, kita makan dulu. Karena ibadah mereka jam berapa? Jam 9? Mungkin jam 9. Karena kita mau makan dulu. Kenapa makan dulu? Ibadah mereka itu paling cepat 4 jam. Itu udah cepat. Kebanyakan 8 jam baru selesai. Itu ibadah. Ribuan orang. Kita udah kalau udah lewat 2 jam, sepatu udah bunyi-bunyi. Tak, tak, tak. Pendeta udah hafal itu. Kalau saya langsung lihat jam. Oh ya. Kakinya dibanting-banting. Kira-kira itu dibangun dari apa? Jadi yang dari perak itu walaupun dia tidak datang duluan, tapi tepat waktu. Ya, tinggal 1 menit udah hadir latihan. Ya baguslah. Daripada tinggal 5 menit baru datang. Bapak Ibu sekalian, dari perak, dari batu permata. Oh, kalau memuji Tuhan dia semangat melompat-lompat. Terkadang kita memuji Tuhan, song leader singernya udah mau putus urat leher. Jemaatnya menyanyi tepuk tangan aja fals. Enggak ketemu. Ya. Teman saya itu kalau kebaktian memuji Tuhan. Enggak ketemu, jadi enggak bunyi. Mana bunyinya? Hanya begini kok. Kelihatan sih tepuk tangan. Tapi enggak bunyi. Kan mesti ketemu.
Wah ini jangan-jangan cuma dari batu permata dia bangun. Puji Tuhan sudah bagus. Kan kelihatan semangat walaupun gak ada bunyi tepuk tangannya. Sampai hari ini lu seperti itu. Ini sungguh kalau ada waktu saya undang dia biar di sini saudara bisa lihat dia kalau tepuk tangan. Nah, ada yang dari kayu. Dia udah tahu jam 5 sore itu latihan. Terlambat 10 menit masih gak apa-apa lah. Teman-teman kan baik-baik semua. Wah ini nilainya lebih rendah. Pelayanan dia itu nilainya lebih rendah. Dia nilainya itu yang penting kan melayani. Jadi gak ada nilainya cuma gitu. Yang rumput kering apalagi. Ya. Ibadah sudah memulai nih, tinggal 5 menit. Dia telepon, maaf ya saya gak bisa melayani. Ya ilah. Coba dah. Nilainya semakin tidak ada nilai. Pelayanannya semakin tidak ada nilai. Jangan saudara pikir kalau orang sudah menyumbang gereja ratusan juta atau miliaran, pasti nilainya tinggi. Belum tentu. Karena dilihatnya dari perbuatan kita dari hari lepas hari. Orang menyumbang gereja itu baik, tetapi disertai dengan ibadahnya setia tambah lebih baik. Dan kalau dia tetap hidup dalam kebenaran, itu menjadi sangat baik. Itu. Nah saudara sekalian yang Tuhan kasihi, firman Allah berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini kan gak kelihatan tuh, belum nampak. Tapi jangan santai, nanti semua akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14 tolong dibuka. Ayat 14, kita baca bersama 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari. Kalau rumah saudara kebakaran, kira-kira saudara masih, sebentar, masih mau buka berangkas. Ya, saudara buka-buka berangkas, perut ambruk semua. Kebakaran, semua lompat keluar dengan baju di badan. Gak bawa apa-apa. Itu gambaran orang, pekerjaannya terbakar oleh api. Karena tidak ada nilainya. Rumput kering, jerami, sangat peka dimakan oleh api. Ada 3 yang istimewa, ada 3 yang sangat rendah nilainya. Yaitu emas, perak, batu permata. Lalu yang ketiga kayu, rumput kering, dan jerami. Anda mau pilih yang mana? Kita lakukan. Mari sebelum waktu kita selesai, hidup di bumi ini, perbaiki ibadah saudara. Perbaiki pertumbuhan iman kita. Perbaiki pelayanan saudara. Ya. Jangan melayani karena ada waktu, ya ada waktu. Jadi pelayanan itu kalau ada waktu. Bapak Ibu, waktu itu di tangan kita. Anda yang ngatur waktu itu. Sama seperti uang itu di tangan kita. Kita
pakai uang itu sewa pembunuh bayaran, bisa. Kita pakai uang ini untuk bantu orang anak yatim piatu, bisa. Kita pakai uang ini bantu gereja, pelayanan, bisa. Terserah kita. Haknya di tangan kita, diserahkan Tuhan kepada kita. Ya. Tapi nanti perbuatan semua orang akan nampak. Apa yang kita lakukan akan nyata. Dan ada yang tidak mendapat upah. Alkitab mengatakan, tetap ia sendiri akan diselamatkan. Dia tidak dapat upahnya hanya dia diselamatkan. Kenapa? Karena semua orang terima Yesus akan diselamatkan. Tapi kita bukan hanya diselamatkan. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita harus memerintah bersama Yesus. Saudara lihat di dalam Alkitab. Kitab Wahyu pada pasal berapa? Pasal 12 memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Ya, baca Wahyu 20 ayat 6, silakan dibaca. Wahyu 20 ayat 6, tolong ditayangkan. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saya nggak ada gambar ya. 1000 tahun. Jadi ada kerajaan 1000 tahun. Setelah dunia ini selesai, maka pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai akan dimulai. Nah saudara. Dan upahnya nanti pada Kristus. Ketika kita diangkat. Orang yang dalam Kristus juga terangkat. Pertemuan di udara. Lalu masuk pesta kawin anak domba. Di situ pembagian pahala. Saudara. Setelah pembagian pahala selesai. Maka perang Harmagedon terjadi. Barulah pemerintahan 1000 tahun damai kita alami. 1000 tahun damai, maka di sana ada struktur kerajaan. Dikatakan kita akan memerintah bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Perjalanan iman kita selama kita hidup di bumi ini harus kita bawa sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku kehidupan ini. Saya katakan Alkitab ini juga buku kehidupan. Kalau kita mau berjalan sesuai dengan yang tertulis, selamatlah Anda. Dijamin oleh Tuhan. Ya. Ketika Anda terus menyimpang dari kitab ini, maka kemana Anda pergi, Anda sudah memutuskannya sendiri. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata buku itu penting sekali. Saya selalu teriak-teriak kepada teman-teman yang bisa nulis buku untuk menulis tentang teokrasi. Karena gereja kita ini kepemimpinannya pimpinan teokrasi.
Allah sebagai penguasanya. Saudara, sampai hari ini belum ada yang menulis. Saya sedikit, bukan sedikit, tapi bangga juga ya kepada Tuhan. Karena ketika disertasi dari anak saya, dari gembala kita dipaparkan. Dan saya dengar langsung saya sendiri yang dengar ya. Dan banyak orang yang ikut waktu pemaparan itu, para pemimpin-pemimpin. Disertasinya hamba Tuhan, gembala kita. Saudara, ibu dosen pembinanya berkata, buku Pak Yoel ini bisa dijadikan 3. Karena saudara kalau melihat, tebalnya segini. Ya, kata Pak Edi, ini baru doktor. Waduh, tebalnya segini. Luar biasa. Kalau saya jangankan berapa? 700 halaman. 700 lebih halaman. Saya menyelesaikan S1 itu nulis itu, saudara. Baru 60 halaman, udah mentok. Suruh baca 25 buku. Waduh. Maka itu saya udah selesai, tak buang semua bukunya. Ya kita maksa, kita malah stres. Saya pikir yang penting Roh Kudus. Doakan orang lumpuh jalan beres. Ya. Tapi semakin kosononya zaman ini butuh namanya pengetahuan. Tidak hanya Roh Kudus. Roh Kudus hebat di atas segala-galanya. Tetapi dunia ingin melihat apa sih titelnya. Sekarang begitu, mau bikin seminar, orang cuma lihat titelnya dulu. Kalau sudah tidak ada titelnya, masa ditulis titelnya Roh Kudus? Enggak. Orang udah malas duluan. Padahal begitu kalau diikuti, lebih hebat yang gak ada titelnya itu. Bukan menyepelekan. Ya. Bapak Ibu, tapi maksud saya, kita gak boleh kecil hati. Haleluya. Maju saudaraku. Perbaiki iman kita. Perbaiki pelayanan saudara. Perbaiki ibadah saudara. Perbaiki perjalanan hidup iman kita sekalian. Sebab nanti upah itu akan menanti kita. Ibrani 10 ayat 35. Kita baca bersama, 1, 2, mulai. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar. Saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu. Ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri, adanya anak-anak muda yang melepaskan kepercayaannya karena ikut noni. Ada ikut nyong-nyong. Sampai melepaskan imannya, dia enggak mengerti nanti akan dimunculkan semuanya, namanya tidak terdapat dalam kitab kehidupan. Kemarin kita udah lihat tayangan ya, orang yang tidak dalam kitab kehidupan langsung dilempar ke dapur api. Ya. Dia meninggalkan kehidupan. Hidup ini bukan hanya di bumi. Bumi ini tempat hanya sementara.
Bapak Ibu sekalian, jangan lepaskan imanmu. Karena besar upah yang menantinya. Luar biasa. Ada upah yang menanti kalau kita setia. Itu sebabnya saudara lihat. Para murid-murid mereka rela mati demi iman kepada Kristus. Paulus disalib kepala di bawah, kaki di atas. Dia mau disalibkan seperti Yesus, enggak mau. Saya enggak layak, dia katakan. Saya minta kepala di bawah, kaki di atas. Itu disalib, enggak mundur saudara, malah minta. Ya. Stefanus dirajam dengan batu sampai mati, tidak mundur. Hanya dia berkata, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di samping kanan Bapa. Saudara, Yesus biasanya selalu duduk kalau kita baca Alkitab. Tapi waktu Yohanes mati, Stefanus mati, dia berdiri. Sebagai sebuah penghargaan kepada pejuang iman. Sampai di mana perjuangan iman saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Atau hanya karena ada waktu saja. Atau karena hanya dalam keadaan baik saja. Kalau ada dalam kesulitan kita malah menyangkal Tuhan. Atau ketika kita diberkati malah meninggalkan waktu-waktu ibadah. Ingat, semua yang kita lakukan saat ini ada upah yang menantikan. Tetapi orang-orang yang tidak terdaftar di buku kehidupan, mereka akan menghadap kursi pengadilan terakhir, takhta putih. Pengadilan takhta putih adalah pengadilan untuk memutuskan hukuman dan langsung dilemparkan ke api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Setiap pribadi kita hendaknya mengintrospeksi diri agar kita masuk dalam penyelamatan sejati. Kita baca Wahyu pada pasal 20. Mulai ayat 11 sampai 15. Baca bersama 2-3. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempat. Saudara, bumi langit semua lenyap. Hari ini masih ada karena Tuhan masih menunggu pertobatan kita. Masih menunggu pembaruan hidup iman saudara. Karena dia tidak mau satu pun di antara orang yang percaya Yesus itu terhilang. Kenapa? Karena Wahyu pada pasal 3 ayat 5 berkata, ada nama yang dicoret dari kitab kehidupan. Coba lihat dulu Wahyu pasal 3 ayat 5. Atau 5 ayat 3. Tolong ditayangkan. 3 ayat 5. Kita baca bersama 2-3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Saudara, ada nama yang akan dihapus dari kitab kehidupan. Yaitu nama siapa? Mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi kembali dalam kubangan-kubangan dosa. Ada orang yang jatuh dalam dosa cepat balik sadar, minta ampun. Tapi ada orang yang jatuh dalam dosa dan dia menikmati kejahatan itu.
Saudara-saudara sekalian, barang siapa menang, dia tidak akan dihapus. Artinya bahwa mereka yang gagal itu namanya akan terhapus dari kitab kehidupan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, melekatkan diri kita dengan Allah itu adalah sesuatu keputusan yang sangat positif, yang sangat baik. Jadi kita perhatikan, kita kembali kepada pembacaan tadi, Wahyu pasal 20 ayat 12 sekarang. 2-3. Besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam. Saudara lihat, banyak kitab yang di dalamnya bertuliskan seluruh perbuatan manusia di bumi. Tapi ada satu kitab, namanya kitab kehidupan. Setiap nama yang tercatat di sana, itu dijamin 100% oleh Tuhan. Sehelai rambut jatuh itu diperhitungkan oleh Allah. Terus ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Terus, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mari Bapak Ibu sekalian, raih upah untuk saudara setinggi-tingginya. Dari emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara yang melakukannya. Kalau kita ibadah dengan membangunnya dari emas, ibadah Anda serius. Sungguh-sungguh. Semangat pelayanan harus berapi-api. Setiap orang menyembah Allah harus mendidih. Tidak hanya sekedar berbahasa roh, tetapi benar-benar Anda masuk dalam hadirat Allah. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kalau tidak, semua yang kita lakukan asal-asalan, semua akan terbakar. Semua habis. Engkau sendiri karena sudah percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan diselamatkan, tapi tidak bawa apa-apa. Karena itu, waktu saya habis, tetapi Roh Kudus terus bekerja untuk kita. Membangun kita semua, agar menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan seutuhnya. Tuhan memberkati, saya undang